السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا، بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد. يا طيبة جئتك صبا يا إمام الروس يا سندي الله معتمد فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي واسلم يتيمة الأسماء وأكرم به من نسب
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bila kami ucapkan selamat datang Mukarram Kiai Haji Mahmudin Jailani, Mukarram Kiai Haji Abdul Aziz Mukli, Mukarram Kiai Haji Ahmad Bazali, dan Mukarram Ustaz Haji Ali Hamba, dan para ustaz lainnya yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah kita sama-sama kerjakan Muhammad Rasul. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat bagi Rasulullah SAW. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan alunan-alunan Al-Quranul Karim yang insya Allah akan dibacakan Rahil Al-Kiram Kiai Haji Abdul Aziz Mukli. Waliyatafaddal masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله.
Selamat hadirin mengucapkan ribuan terima kasih atas pembagian ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala khusus bagi pembaca dan mulia bagi kita yang mendengarkannya. Bapak adik sekalian, jamaah wali Rasul yang sama-sama kami hormati, lebih dahulu kami ucapkan selamat datang Mukarram Kiai Haji Yenal Fajri dari Pondok Labu dan juga Mukarram Kiai Haji Salahuddin dari Bak Lurus. Jamaah sekalian, mari sama-sama ikuti sambutan-sambutan. Yang pertama, mari sama-sama dengarkan sambutan Ketua Panitia kepada Mukarram Bapak Abdul Latif. Kepadanya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang kami muliakan
Khadimul Magister Khadimul Khairul Ummah Bagi Haji Ahmad Mansuri, Bagi Haji Nawa Idris, yang kami muliakan Bapak Kiai Haji Muhyiddin Ishaq, Bapak Kiai Haji Mazani, Al-Muhtaram Al-Ustaz Salahuddin, Al-Muhtaram Al-Ustaz Zainal Fajri, Al-Muhtaram Al-Ustaz Ahya Umuluddin, Ketua DKM Masjidul Falah Al-Ustaz Bapak Muhammad Idris, Pengurus DKM Masjid Al-Istiqomah, Ketua DKM Masjid Al-Huda Bapak Abdul Khair, dan tokoh masyarakat Bapak Haji Muhammad Zain, tokoh agama, serta hadirin sekalian yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat tazim saya kepada hadirin sekalian. Pertama-tama bersama-sama kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah SWT. Dengan taufik hidayah-hidayahnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Salawat dan salam selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang di akhir zaman. Yang kami hormati guru ngaji saya Bapak Kiai Abdul Aziz, mohon maaf. Hadirin sekalian dirahmati Allah SWT. Yang pertama-tama saya banyak ucapkan apresiasi kepada seluruh jamaah Majelis Ta'lim Khairul Ummah yang telah bekerja keras, mencurahkan pemikirannya, tenaganya, rezekinya demi terselenggaranya acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Mudah-mudahan segala yang dilakukan mendapatkan ganjaran pahala Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya kembali kepada kita semua. Dan kerendahan hati kami mewakili seluruh panitia, seluruh jamaah Majelis Ta'lim Khairul Ummah memohonkan maaf, mohon dibuka maaf yang seluas-luasnya. Dan sebagai penutup, terima kasih atas hadirin para alim ulama, para kiai, para ustaz, para tokoh pemerintah, tokoh masyarakat, atas kehadirannya pada malam ini menggembirakan, membuat kelelahan kami hilang dengan kehadiran Bapak dan hadirin sekalian. Sebagai penutup, inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekhilafan dalam berkata dan berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih banyak kepada ketua panitia dan kesambutannya. Yang kedua, sambutan dari Khadimul Majlis yang terhormat, yang kami muliakan, Kiai Haji Ahmad Mansuri. Waliyatafadhal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarafana biittiba'i sayyidil kainat wa hadana ilal haqqi bil ayatil bayyinat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad arsalahu Allahu da'iyan wa mursyidan wa nasikhan wa mujaddidan wa munkizan lil bashari min al-bida wa ala alihi wa ashabihi zawil makarimi wan nada wa man sara ala nahjihim wahtada. Amma ba'du, yang kami hormati para alim ulama yang baru saja meninggalkan kita, Bapak Kiai Muhyiddin Ishaq,
yang hadir pada kesempatan ini, penceramah kita Kiai Mahmudin Jailani LJ, Al-Ustaz Mazani, Al-Ustaz Al-Mahbab, Ketua Masjid Darul Falah Al-Ustaz Muhammad Idris, dan juga Komanda Kiai Muhammad Mukhlis Faizin, dan para ulama lainnya yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Wabil khusus juga jamaah Majelis Khairul Ummah yang begitu semangat mengadakan maulid pada tahun ini. Memang sudah lama Muslim mau maulid, saya bilang memang sanggup maulid ya. Akhirnya ya dengan kemauan yang keras, dengan kegiatan terlaksana pada malam ini maulid di tempat kami, yaitu Majelis Taklim Khairul Ummah. Mudah-mudahan maulid ini akan terus setiap tahunnya diadakan, dan insya Allah semakin tahun semakin bertambah syiar. Jadi ketika Rasulullah SAW masuk ke Gua Hira untuk melaksanakan perjalanan ke Madinah, itu ada suatu kejadian. Abu Bakar Rasulullah SAW masuk ke Gua, kemudian ada suatu kejadian yang betul-betul membawa emosi dan membawa perasaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Rasulullah SAW merupakan nur di atas nur. Semua makhluk Allah ingin melihat Rasulullah SAW. Dan di Gua Hira ada lubang yang isinya di situ ada ular. Ketika itu ular ingin keluar, tapi Abu Bakar As-Siddiq menutupnya dengan kakinya, dan kakinya Abu Bakar As-Siddiq dipatek, digigit oleh ular. Ini bahasa Betawi yang dipatek ya. Nah itu apa alasannya? Ketika Rasulullah SAW tanya kepada Abu Bakar, merasakan sakitnya digigit ular, kata Abu Bakar, ini di bawah ada ular, saya takut karena membayangkan Rasulullah SAW. Tapi ketika ditanya oleh Rasulullah, ular ini kenapa dia gigit kaki Abu Bakar? Ular bilang, saya ingin melihat nur Rasulullah SAW. Inilah begitu besar cahaya yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat bumi menjadi indah dengan adanya Rasulullah SAW. Seluruh makhluk ingin merasakan, ingin melihat Rasulullah. Apalagi kita umatnya, kangen kita ingin berjumpa Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat. Mudah-mudahan kita nanti di padang mahsyar di bawah bendera Rasulullah SAW. Nah inilah kejadian yang membawa keimanan untuk selalu kita tambah, selawat kita selalu kita perbanyak. Kenapa demikian? Karena agar cinta kita kepada Rasulullah SAW bertambah setiap saat. Makhluk Allah yang lain saja cinta kepada Rasulullah, masa kita yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW, cinta kita hanya sekedar selawat dan main marawis saja. Jangan sampai begitu. Cinta kita setiap saat kepada Rasulullah SAW, sehingga apapun yang dikehendaki Rasulullah kita ikuti. Di bawah Rasulullah kita laksanakan dalam kehidupan keseharian kita. Dan nilai daripada maulid Rasulullah SAW adalah semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita cinta kepada Rasulullah SAW dan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan terutama lagi kita syiarkan agama kita, agama Islam,
supaya berkembang di rumah tangga kita, di keluarga kita, sehingga insya Allah akan terciptalah keluarga yang soleh dan soleh. Nah, inilah yang dapat disampaikan mudah-mudahan sebagai guru Islam di sini. Ya. Memang saya dulu pertama setelah Abi nggak ada, saya terus setiap saat biasanya gantian dengan Abi. Dia buka kitab, saya bagian gitu, lima. Nah, sekarang setelah meninggal, terus-terusan Islam itu. Insya Allah sedikit-sedikit ilmu bermanfaat ya. Dan insya Allah juga saya bisa membawanya. Apa yang saya sampaikan, tanggung jawab diri saya dan juga harus kita sama-sama mengamalkan kehidupan sehari-hari. Demikianlah mudah-mudahan dengan kalimat yang singkat ini, cinta kita kepada Rasulullah SAW pertama, dan setiap syiar di halaman Maulid Nabi, jangan kita hanya mementingkan dunianya saja, tapi iman kita dan hati kita. Ketika Nabi Muhammad SAW disebut, hati kita tergetar dan ingin sifat-sifat Rasulullah dan akhlak mulianya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan terima kasih kepada Al-Murabbi Hadimul Majlis Karam Kiai Ahmad Mansuri telah memberikan ilmunya kepada sekalian, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kami ucapkan selamat datang kepada Al-Karam Kiai Haji Mukhlis Raisi, Al-Karam Kiai Haji Abdul Karim, Al-Karam Kiai Haji Arya Ridawati, dan Al-Karam Ustaz Haji Samsudin. Bapak jamaah sekalian yang sama-sama kita dengarkan tausiah atau Maulidul Rasul, Maulid Nabi pada malam hari ini insya Allah akan disampaikan pada Al-Karam Kiai Haji Mahmudin Jailani isi. Padanya waktu tempat kami persilakan. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Hadratul karamin, para alim ulama, para kiai, para asatizah, para tokoh masyarakat, para sepuh bin sepuh, para hujat, bil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, Radhimul Majlis, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Nawawi Idris, Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Mansuri, Al-Mukarram Kiai Haji Mukhlis Raisi, dan seluruh para guru-guru kita yang mohon maaf karena alhamdulillah malam hari ini guru-guru kita banyak yang hadir, sekalipun cuaca gak mendukung, tapi alhamdulillah
tidak mengurangi niat daripada guru-guru kita, para kiai-kiai, untuk sama-sama hadir di majlis maulid ini. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah senantiasa berikan kesehatan walafiat, Allah berikan nikmat panjang umur, Allah mudahkan setiap urusannya, dan mudah-mudahan selalu bisa membimbing kita untuk dapat mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sama-sama saya hormati seluruh para hadirin, yang mudah-mudahan hadirnya kita di majlis maulid ini senantiasa mendapat barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat sehat dan afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka peringatan hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, salawat serta salam tentunya tercurah dari bahagia juga kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jemaah majlis maulid yang saya hormati, para alim ulama yang kami muliakan. Sebelum saya memulai tausiah pada malam hari ini, untuk menambah barokah pertemuan kita, mari sama-sama kita membacakan Quran surah Al-Fatihah. Pada yang pertama kita niatkan untuk para almarhumin keluarga kita, orang tua kita, saudara kita yang sudah pulang ke rahmatullah, mudah-mudahan dengan membaca Quran surah Al-Fatihah mereka-mereka yang berada di alam barzah senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keluarga kita yang lagi kurang sehat, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan yang sempurna. Dan kita niat yang ketiga, kita niat yang hadir, kita yang hadir malam hari ini, semoga Allah berikan kita nikmat sehat walafiat, Allah berikan kita nikmat panjang umur dalam taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah kuatkan iman dan Islam kita, Allah mudahkan setiap urusan kita, Allah berkahi kehidupan kita, dan mudah-mudahan kelak ketika Allah panggil kita dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaikhulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Hadirin jemaah majlis maulid yang saya hormati, kita sering hadir dan kumpul ke acara maulid, dari masjid ke masjid, dari musola ke musola, bahkan dari majlis ke majlis. Pagi, siang, malam kita sering kumpul peringatan maulid Nabi. Timbul pertanyaan kecil. Ada yang nanya, Ustaz, sebenarnya siapa yang nyuruh kita maulid? Ada yang nanya nih, Pak, Bu, ada yang nanya, ngomongnya ngobrol Mas Alam itu. Ada
Ada yang nanya, Ustaz sebenarnya siapa yang nyuruh kita maulid? Siapa yang nyuruh? Kalian tahu? Yang nyuruh kita maulid siapa? Yang nyuruh kita maulid hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah jelaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau bahasa kitanya mah contoh tuh Nabi. Timbul pertanyaan lagi, Ustadz siapa yang mau kita contoh? Kan nabinya udah kagak ada. Ya. Kan rasulnya udah wafat. Iya, nabinya udah kagak ada, rasulnya udah wafat. Tapi kita disuruh pelajari riwayat Nabi. Kita disuruh pelajari sejarah Nabi. Makanya ulama dulu pada cerdas, pada pintar. Beliau pada bikin sejarah pakai lagu. Ya Pak, ulama dulu cerdas, paham. Beliau bikin sejarah pakai lagu. Makanya orang kalau disuruh ngapalin lagu sama ngapalin sejarah, cepatan ngapalin lagu ketimbang sejarah. Betul? Makanya ulama dulu pada cerdas, paham. Makanya timbul yang namanya Maulid Syaraful Anam. Ada lagi Maulid Situturor, ada Maulid Berjanji, ada Maulid Tiba, ada Maulid Dia Ulami. Ini semua sejarah pakai lagu. Kalau kita baca sejarah Nabi, riwayat Nabi nggak pakai lagu kan kurang enak. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Bubuan. Tapi kalau pakai lagu sejarah riwayat Nabi pakai lagu enak. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya riwayat Nabi, sejarah Nabi pakai lagu, apalagi ini mahadroh. Makanya intinya kita bikin maulid malam hari ini ya baca maulid. Kita bikin maulid malam hari ini di kediaman guru kita. Inti kita bikin maulid ya baca sejarah Nabi, riwayat Nabi. Bukan ceramah. Inti kita bikin maulid Nabi ya baca maulid, baca sejarah Nabi, bukan ceramah. Makanya ngapropin yang baca maulid kudu gedean. Karena intinya baca bukan bikin maulid malam hari ini ya baca sejarah Nabi, baca riwayat Nabi. Kalau saya baca ceramah, ya begitu dah. Jadi nggak usah lama-lama ceramah mah. Ini mau ceramah pelengkap aja. Tadi baca maulid apa tadi? Baca maulid berjanji. Imam Abu Ja'far al-Berjanji. Biasanya kalau saya 40 baca maulid tiba. Ya sama aja.
Yang penting kita bisa tahu sejarah Nabi itu, jangan cuma baca doang. Makanya ulama dulu pada cerdas, pada paham. Maka tadi yang kita baca, yang kita dengarkan tuh selawat lantunannya luar biasa. Siapa orang yang membaca selawat satu kali dibalas oleh Allah 10 kali. Satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul, ketika namanya disebut berpahala, dialah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya baca salawat, salawat bikin hati adem. Makanya orang-orang tua kita dulu hidupnya pada berkah-berkah. Apalagi namanya emak-emak. Orang tua dulu, kalau saya mah orang sekarang memang katanya orang tua kita dulu mah mau ngapain aja nggak lepas baca sholawat. Lah bener-bener Pak, masak baca sholawat, nyuci piring baca sholawat, ngepel baca sholawat, goreng tempe baca sholawat. Makanya orang-orang tua dulu masakannya sedep-sedep. Lah bener-bener. Kalau orang tua dulu nih, mama kita dulu masak aja, pahala aja pakai ditutup sama kudungan. Makanya jarang jatuh rambut. Orang dulu hidupnya berkah, nggak lepas baca sholawat. Sambil goreng tempe dan baca sholawat. Ya Muhaiminu ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Enak tuh baca selawat, enak salam tempe angus. Lagi baru pulang kerja lapar, dia tempe angus ya Allah, tempe angus. Dia bang gara-gara Muhaimin. Muhaimin orang mana? Bukan nama orang, bukan nama sholawat. Oh jadi lu masak tempe, goreng tempe, lu baca sholawat? Iya Pak. Ya udah dah, biarin dah gitu itu makan tempe sholawat. Tuh. Memang perempuan zaman sekarang yang mulai gede sama suami. Ya Allah, dia masak dia nyanyi. Wanita mana pasti tak tahan apabila suami ringan tangan, kau siksa aku, kau cerai aku, setelah kau punya simpanan baru. Begitu udah mau habis dengan bulan kompor itu udah mau terguduk sama laki. Makanya ulama dulu pada cerdas paham, mereka bikin sejarah riwayat Nabi pakai lagu. Coba kalau kita buka nih lembaran pertama, lembaran pasal kedua daripada Maulid Tiba atau Ibni Yasar dan Ka'b bin Akhbar. Qala allamani Abi Taurat ila sifran wahidan kana yahtimuhu wa yudkhiluhu sunduh. Falamma mata abuhu fatahtuhu fa idza bihi nabiyyu yakhruju akhir zaman mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Di pasal kedua nanti dikatakan di dalam Maulid Tiba atau Ibni Yasar dulu sebelum Rasulullah lahir ke dunia itu ada orang namanya Yasar. Yasar ini ahli kitab Taurat. Satu kitab Taurat dihafal semua tuh berdua kepala. Punya anak namanya si Ato. Kalau orang kita mah bilang begini, Etong sini dong, ada apaan gua? Sini gue pengen ngomong sama lo. Ini ada kitab Taurat yang gue pegang, lu pelajarin. Lu pelajarin, lu hatamin kitab Taurat illa sifron wahidan, kecuali yang selembar jangan lu pelajarin. Diapain? Wa yudkhiluhu sunduq, masukkan ke dalam kotak kunci rapat-rapat.
Falamma mata abuhu fatahtuhu faidha bihi nabiyyu yakhruju akhir zaman mauliduhu di Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ketika Yasan ini meninggal dunia, anaknya si Ato ingat kalau ada selembar taruh dalam kotak. Dia ingat, dia buka itu kotak, dia ambil yang selembar, dia baca. Apa tulisannya? Akan datang nanti, suatu zaman nanti, seorang pemimpin besar, lahirnya di kota Makkah, hijrahnya ke kota Madinah, dan kepemimpinan pemerintahannya sampai menyebar meluas ke negeri Syam. Alhamdulillah. Tuh, Nabi belum lahir, ceritanya udah ada. Nabi belum lahir, ceritanya udah ada tertulis dalam kitab Taurat. Itu dalam pasal kedua tuh, dalam mulai tiba. Makanya ulama-ulama dulu pada paham cerdas. Tiga sejarah riwayat Nabi pakai lagu. Makanya kalau kita baca sejarah Nabi, riwayat Nabi, mau oleh situ dura, mau oleh bintang, mau berjanji, jangan cuma baca doang. Kita lihat artinya. Apalagi kalau kita buka lagi itu dalam rawi, Assalamu alaikum Zainal Anbiya, Assalamu alaikum Atqal Atqiya. Ada nggak di dalam rawi? Ada. Tahu? Boros-boros baca karena kalau cuma itu doang. Di dalam riwayat Nabi itu, dalam Maulid Tiba itu dikatakan bahwasanya Rasulullah itu, Nabi itu adalah penghias para nabi, Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa kok Rasulullah Nabi dikatakan penghias para nabi? Pertama, Rasulullah belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Nabi belum lahir, ceritanya udah ada. Jadi Rasulullah itu penghias para nabi, Zainal Anbiya. Beliau belum ada, ceritanya udah ada. Beliau udah ada, nurnya itu udah ada. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan di dalam Maulid Tiba, ya, ketika Rasulullah itu mau lahir, fasdaqal sultan wastimsyara wazdaqal kursiyyu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wa tujjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika Rasulullah Muhammad itu mau lahir, itu arusnya itu Allah itu berguncang menyambut kedatangan Rasulullah, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waqtalatis samawati anwara, dan langit-langit itu dipenuhi dengan berjuta-juta cahaya. Wa tajjatul malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfar, dan malaikat itu bergemuruh sambil mengucapkan kalimat tahlilan wa tamjidan wastighfar. Jadi malaikat itu menyambut kedatangan Rasulullah, kelahiran Rasulullah. Sampai dibilang lagi wa du'atil habib sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamamihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah pada saat lahir beronjol ke alam dunia,
itu Rasulullah dalam kondisi sajidah, dalam kondisi sujud. Rasulullah lahir ke dunia dalam kondisi sujud, syakiran, bersyukur. Sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahul badru fi tamami. Jadi Rasulullah salah satu bayi ketika lahir itu bisa ngomong, ucap. Dalam kondisi sujud, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Saya mau nanya, kira-kira saya melihatnya lama apa sebentar? Mas lampu hijau, ya lampu hijau cepat amat. Itu Rasulullah sajidah hayat wa tawadhu dalam kita berjanji itu dibilang. Beliau itu orangnya pemalu, rendah hati. Sampai Rasulullah suatu ketika pernah berangkat ke Masjid Nabawi itu dikatain, diludahin, dihina. Suatu ketika Rasulullah jalan, pengen sholat di Masjid Nabawi, dihina, dicaci maki. Lihat Rasulullah ke atas, ada marah, dia senyum Rasulullah. Besoknya lagi Rasulullah berangkat ke situ lagi, lewat situ lagi dengan orang yang sama, diludahin. Rasulullah lihat lagi ke atas, kagak marah. Sama orang kita, diludahin lagi. Rasulullah. Hari ketiganya Rasulullah datang lagi lewat situ, dia lihat, lah ini kata orang budaya, sana tengok, tengok, kagak ada yang orang. Dicari Rasulullah. Sahabat melihat, ya Rasul, nyari siapa? Ini baru tumben, biasanya saya lewat sini diludahin, jadi hina-hina. Nah, ini kagak ada orang, mana ya? Nah gitu. Sahabat ngomong, oh simpulannya Rasul, mungkin, nah gua kenal. Kalau memang dia yang Rasul, dia sakit. Dengar kayak gitu Rasulullah pulang. Dia ambil makanan, dia bawa tuh makanan ke orang yang ludahin. Itu Rasulullah. Coba orang sini, di mampus, sakit. Dia rasain. Rasulullah udah dihina, dicaci maki, diludahin. Ketika tuh orang sakit, dia bawa makanan tuh Rasulullah. Rasulullah bawa makanan, datang depan pintu, Assalamualaikum. Siapa? Ini orang mau di kuruban, rokok kuruban, gigi loh. Siapa? Saya. Ya siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad langganan ente. Dengan kayak gitu dia orang kaget. Bangun dari kekurungnya, dia buka pintu, dia bilang apa? Sadaqta ya Muhammad. Sadaqta ya Muhammad. Engkau benar wahai Muhammad. Engkau orang yang pertama jenguk. Gua lagi sakit, engkau orang yang pertama jenguk. Temenku banyak, belum ada satu yang jenguk gua. Maka saksikan ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Makanya kalau kita dikatain orang, dihina, lempar dengan senyuman. Besoknya dikatain lagi, dihina kita, lempar dengan senyuman dan bunga-bunga yang indah. Besoknya dikatain lagi, lempar bunga sama pokoknya sekalian, diem aja katain. Dia dua amat katanya. Ini Rasulullah tuh dan contohnya kita nih. Makanya Rasulullah dibilang karena khuluqul Quran, akhlaknya itu Quran. Makanya kita bikin maulid di mana-mana, enggak di masjid, enggak mau sholat, enggak majlis taklim. Bikin maulid kita kenapa? Cinta kita sama beliau. Kecintaan kita, mahabbah kita sama beliau, makanya kita bikin maulid. Makanya Rasulullah pemimpin besar kita, panutan kita, suri tauladan kita. Dan insya Allah nantilah Rasulullah yang akan menolong kita nanti untuk mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Makanya banyak baca sholawat.
banyak dibaca sholawat, kita bikin adem, hati juga bikin adem kan enak. Nah kalau kita lagi gendong sama bini, gendong sama bini nih Pak, nih kalau dia gendong sama bini lebih marah. Ya namanya kita rumah tangga, kagak pernah mulus-mulus, ada aja masalah biasa. Bang, nyuruh apa bang? Mulai kemarin gue gendong lalu tiap hari handphone liatin. Baru mereka gak pernah dilayani, boleh gedek kan lu, ngapain lu lah? Ngapain berantem lu? Tapi sebelum berantem kita kayak sholawatan dulu, begitu enak tuh. Sebelum berantem kita sholawatan dulu, tuh kalau punya bini begitu. Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, Ahmad ya Habibi, ya Habibi. Salam salam enak kita lagi berantem mau marah bisa. Ya, makanya kalau kita punya bini, rawat bini dengan baik. Kadang-kadang kalau udah bini lo udah kagak ada, berasa kita begitu ada, yang guring aja rumah udah kagak ada, ya kita belum ada sebulan kali lagi. Itu lagi mau biasa begitu. Ada yang tinggalin lagi katanya. Begitu. Makanya kalau udah agak ada berasa kita. Kalau masih ada begitu diantar, pindah diantar dulu udah agak ada berasa. Udah agak ada berasa tuh. Makanya mumpung masih ada kita rawat, kita sayangi. Sebagaimana sayangnya Rasulullah itu kepada istri-istri beliau. Ya, ya Pak. Betul. Iya. Mumpung mana Bang Jaris atau Bang Jaris? Oh, belakang dia. Kalau mana Bang perempuan waduh belum paham aja dia kan. Iya. Makanya nih insyaallah kita yang hadir malam hari ini di Majlis Maulid mudah-mudahan telah kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah banyak-banyak. Ya masih banyak kiai-kiai yang lain yang coba memberikan juga tausiahnya. Dari saya sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan hadirnya kita di Majlis Maulid semakin menambah mahabbah kecintaan kepada beliau, dan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di Majlis Maulid, mudah-mudahan kelak cepat atau lambat, mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki bisa berziarah ke makam Nabi di Madinah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Walaupun sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Mukarram yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan tadi kita dapat merealisasikan dalam kita sehari-hari dan menambah kita cinta kepada Rasulullah SAW. Terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang Bapak Camat Cilandak, Bapak Jaharuddin SMI, dan juga Dewan Kota, Mukarram Ustaz Mukhlis, Mukarram Kiai Abdul Halim Idris, Ketua MUI Cilandak. Sebelum doa akhir, sambutan Bapak Camat kepada Bapak Camat Cilandak, Bapak Jaharuddin SMI, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama yang kami hormati pimpinan Majelis Taklim Khairul Ummah Bapak Kiai Haji Nawawi Idris. Tak lupa yang kami hormati pula hadir di sini para kiai, para ustaz. Mohon izin, mohon maaf ya tidak bisa kami sebut satu-satu, tidak mengurangi rasa hormat batin kami. Hadir pula mitra kerja kami Pak Dekot, Pak Lurah, hadir juga bisa staf serta para ketua RW,
Gadaria, RT, LMK, FKDM mungkin ya, serta wabil khusus mungkin semua ya anggota Majelis Taklim Khairul Ummah yang kami hormati. Pada kesempatan yang baik ini ya, intinya tadi sedianya Pak Wali, sedianya hadir Pak Wali ya. Namun karena memang acara Maulid ini masih ya terus berlaksana, tadi beliau menghubungi kami untuk bisa mewakilkan. Salam hormat beliau ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan, di lain waktu ya beliau bisa hadir khususnya di Gadaria Selatan. Bapak dan Ibu yang kami hormati ya, kalau kami ya sekali lagi ya dari sisi pemerintah, kalau saya melihatnya kami menyampaikan dari sisi pemerintah ya. Dengan kepemimpinan baru ya, ya mungkin hal-hal yang kemarin yang sudah kita terlaksana dengan baik, insya Allah kita akan lanjutkan terus ya, kita lanjutkan terus ya, apa yang bermanfaat bagi masyarakat ya, sepanjang itu ya istilahnya ada kemanfaatan bagi masyarakat, kami selaku ya penyelenggara pemerintahan khususnya di Kecamatan Cilandak ini akan terus melanjutkan ya. Namun ya ada beberapa hal yang akan menjadi prioritas khususnya untuk akhir tahun ini ya, akhir tahun ini di mana kita akan memprioritaskan pada hal-hal yang sifatnya permasalahan umum ya, permasalahan umum khususnya di DKI Jakarta. Sekali lagi ya terima kasih ya kami atas nama pemerintah kecamatan serta pemerintah kelurahan khususnya semua pelaksanaan kegiatan bisa berjalan di Jakarta. Insya Allah dengan kerjasama, kerja bareng ya, dan sama-sama kerja ya, insya Allah ya ke depan Cilandak ini ya, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi. Itu harapan kami. Sekali lagi kami membuka diri ya, ya kami dari jajaran pemerintah daerah, jajaran TNI, jajaran kepolisian ya, saat ini ya, prioritas tugas kami adalah yang paling utama adalah pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat, bagaimana kami ingin memposisikan diri ya, masyarakat yang kami layani ini ya, di atas kami ya, di atas kami satu strip, di bawahnya kami ada kami ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut ya, apa yang menjadi permasalahan sampaikan supaya kita sama-sama bisa menyelesaikan apa yang menjadi permasalahan ataupun menjadi kendala ya dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dalam berkehidupan di wilayah ataupun di RT RW kita. Mungkin itu dari kami. Sekali lagi terima kasih ya banyak kepada seluruh jemaah ya khususnya di Gadaria Selatan ini bisa mendukung semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Demikian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tadi juga mohon maaf agak telat karena tadi ada Pak Kapolres di RW 05 ya, 5 apa 6 5 Kelurahan Gadaria Selatan. Jadi tadi gabung sama Pak Lurah dan Pak Kapolsek. Demikian, terima kasih. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat untuk sambutannya. Bapak jamaah sekalian yang sama-sama kami hormati, sebelum diberikan doa penutup pada panitia supaya memberikan buat tangan kepada para kiai dan juga pada jamaah, tolong telah disiapkan makan yang ada di depan Majelis Taklim. Pada jamaah silakan. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad. La ilaha
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه نحيا عليه نموت إن شاء الله تعالى بالآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وارزقنا ولينا وأمهاتنا وأصحاب الفقه علينا شفاعته اللهم أعنا على القيام بشريعتك والتمسك بسنة حبيبك ورسولك وثبت قلوبنا على ملة خليلك وجنبنا الفواحش والمصائب والمحن والمهالك واغفر علينا يا الله من بركتك يا رحمتك اللهم جملنا بالسلامة والصحة والعافية ونجنا واشفنا من كل عاهة وبلية واهدنا وفقنا إلى طريق الهداية والاستقامة ببركاتك وبركة صاحب الشفاعة المشفع سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية إلهنا يرضى عليك توكلنا وليك الإنابة وإنك قادر على الإعانة ودين الإجابة إلهنا يرضى أمنا بقولك الحق ادعوني أستجب لكم فهذا الدعاء منك الإجابة ويا مجيب السائلين لا تجعلنا من الخائبين استجب دعاءنا بكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين فضلنا اللهم فيها سبحانك اللهم والتحية بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله